Shalom dan selamat datang saudara-saudara di channel Talitakum Sakra Musika. Channel ini sengaja dibuat sebagai wadah berdiskusi dan berbagi informasi terkait musik dan nyanyian di gereja kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita saling berdiskusi bagaimana untuk membangun nyanyian dan musik yang terbaik sebagai pujian kepada Tuhan dalam ibadah kita di gereja. Kali ini saya akan berbicara tentang song leader. Kita tahu hampir seluruh gereja KPP saat ini menggunakan song leader dalam peribadahan. Oleh karena itu, saya kira ini perlu kita berdiskusi tentang song leader ini. Pertama, terkait nama, sepertinya terjemahan yang terbaik dari song leader yang sebenarnya bahasa Inggris belum ditemukan ya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Batak. Beberapa gereja yang saya temukan masih tetap menggunakan istilah song leader. Beberapa gereja lain saya temukan menggunakan istilah pemandu lagu atau pemandu nyanyian. Terlepas dari namanya, yang penting kita lihat dulu bahwa song leader keberadaannya sudah merata di HKBP saat ini. Oleh karena itu menurut saya layaklah untuk dibicarakan. Oleh karena itu, yang pertama, di Alkitab sebenarnya ada yang disebut dengan pemimpin biduan ketika umat Israel dalam beribadah menyanyikan nyanyian mazmur, dihunjuklah dari kalangan suku Lewi yang mengatur dan berurusan tentang nyanyian, melatih dan memimpin umat dalam bernyanyi, seperti Bani Korah, Bani Asaf, dan juga Yedutun yang bertugas khusus untuk melayani dalam hal nyanyian. Terlepas dari itu, saya tidak akan mensejarkan bagaimana pemimpin biduan dalam Alkitab, dalam hal ini di konteks perjanjian lama, dengan keberadaan song leader saat ini. Yang mau kita bicarakan adalah keberadaan song leader sekarang pada saat ibadah di gereja kita. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan sebagai seorang song leader ataupun diperhatikan oleh gereja yang menempatkan keberadaan song leader dalam setiap peribadahan. Yang pertama, song leader sebenarnya adalah bagian dari jemaat yang dikhususkan untuk memimpin nyanyian. Memimpin nyanyian dalam hal ini karena dia dilatih dan juga dikhususkan untuk membawa suasana jemaat yang betul-betul bernyanyi dengan baik kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang pertama, dipahami dulu bahwa seorang song leader di tengah-tengah gereja tak sendiri atau beberapa orang, ada 2-3 orang. Sebenarnya kalau song leader itu sendiri ya. Kalau lebih dari satu, sebenarnya lebih tepat disebut dengan singer gitu ya. Tapi terlepas dari itu, seorang song leader ataupun grup song leader perlu memahami bahwa dirinya sebenarnya adalah bagian dari jemaat yang dikhususkan untuk bernyanyi dengan memegang pengeras suara agar jemaat itu dapat bernyanyi dengan baik secara bersama-sama dalam ibadah. Itu yang pertama. Oleh karena itu, sebagai bagian dari jemaat, seorang song leader atau grup song leader dalam tugas utamanya supaya jemaat begitu baik bernyanyi kepada Tuhan dalam ibadah, perlu ditekankan supaya suara song leader tidak menutupi seluruh suara jemaat. Jadi pengeras suara yang dipegang ya tidak terlalu keras. Dalam ini ada hubungannya dengan teknisi sound system, itu soundman ya, supaya suara song leader itu entah 1 orang atau 3 orang tidak menutupi suara jemaat. Itu penting, namun harus menyatu dengan suara jemaat, suara song leader itu. Dengan demikian, ketika jemaat berjumpa atau bertemu dalam ibadah dengan nyanyian yang kurang akrab ataupun kurang dipahami jemaat menyanyikannya, bolehlah song leader mengeraskan suaranya lebih sedikit
Tapi ketika jemaat bernyanyi dalam ibadah dengan nyanyian yang sudah akrab baginya, biarkanlah song leader itu mengurangi suaranya, volumenya, dan bahkan bolehlah sampai tidak terdengar suara song leader. Ada yang kita temui juga seperti ini ketika song leader bernyanyi dengan lagu yang memang akrab dipahami jemaat dan bahkan akrab juga bagi song leader itu sendiri, tapi song leader cenderung mengeraskan suaranya sehingga suara jemaat tertutup. Ya, oleh karena itu ketika jemaat tahu lagu itu, song leader boleh mengurangi suaranya, bahkan mungkin tidak bernyanyi begitu ya, karena jemaat sudah tahu. Tapi sebaliknya kalau jemaat kurang tahu, bolehlah dikeraskan suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jemaat pada umumnya bernyanyi dengan monoponik ya, monoponik itu satu suara, bukan poliponik. Ya, dalam perjalanan sejarah musik gereja dunia, mulai dari awal diupayakan monoponik, bukan poliponik, menggambarkan kesatuan jemaat yang bernyanyi. Oleh karena itu, song leader, entah 2 atau 3 orang itu dalam satu grup, itu tidak baik kalau dia bagi suara. Ada pernah saya dapati demikian ya, ada song leader 3 orang, grup song leader 3 orang, karena sebuah lagu itu akrab bagi mereka, sebuah nyanyian akrab bagi mereka, mereka bagi suaranya, suara 1, suara 2, 3 gitu ya, sopran, alto ataupun tenor dan sebagainya. Sebenarnya itu untuk sebuah grup song leader tidak baik bagi jemaat, karena jemaat akan dibingungkan dengan nada 3 suara itu. Padahal dalam ibadah diupayakan untuk jemaat dalam satu suara bernyanyi. Jadi saran saya kepada para song leader, kalau berjumlah dari 1 orang, baiklah tidak berbagi-bagi suara. Dan lagi kalau ada song leader dari satu grup, contohnya 2-3 orang, bolehlah tiap peserta ini menyeimbangkan suaranya supaya tidak mendominasi satu dan dari yang lainnya. Jadi benar-benar satu suaranya. Itu tentang suara. Kemudian yang berikutnya, untuk posisinya saya usulkan kepada setiap song leader dan penata ibadah juga. Ada beberapa song leader saya lihat menghadap ke jemaat. Sebenarnya kembali kepada prinsip yang tadi, karena song leader adalah bagian dari jemaat, sebenarnya itu harus menghadap kepada altar. Jadi tidak menghadap kepada jemaat. Jadi itu posisinya. Ini bagian yang ketiga. Sehingga mereka itu sebenarnya sama-sama jemaat bernyanyi kepada Tuhan. Jadi dia tidak menghadap ke jemaat. Yang menghadap ke jemaat hanya liturgis ataupun paragenda sebagai perwakilan dari Kristus kepada umat dan perwakilan umat kepada Tuhan. Jadi baik organis ataupun siapapun itu ya, song leader dan sebagainya, itu harus menghadap ke altar. Jadi tidak menghadap ke jemaat. Ini yang ketiga terkait dengan posisi mereka saat menyanyikan nyanyian dalam ibadah. Kemudian yang keempat, pernah saya temukan begini, ketika satu grup song leader bertemu dengan nyanyian yang memang akrab baginya ataupun nyanyian yang sudah dikenal, dan nyanyian tersebut punya tempo yang sedikit riang ataupun tempo yang cepat, song leader membuat gerakan-gerakan tubuh ataupun gestur yang menurut saya berlebihan. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh seorang pemusik yang pernah saya temukan. Jadi bolehkah ada gerakan-gerakan dalam bernyanyi di ibadah? Boleh, tidak ada larangan. Namun ketika kita ditugaskan dalam kekhususan melayani ataupun
melayani dalam hal nyanyian bersama umat, baik itu sebagai pemusik ataupun sebagai song leader, usul saya bolehlah menghindari gerakan-gerakan yang berlebihan sehingga mengganggu konsentrasi umat ketika beribadah. Artinya umat akan melihat kepada kita, memperhatikan gerak-gerak yang kita buat, entah goyang-goyang kepala seperti ini atau goyang-goyang badan ataupun goyang tangan dan sebagainya. Menurut saya lebih baik dihindari, karena kita kan di posisinya agak di depan, sehingga menjadi sorotan dari para umat, mengganggu dia dalam bernyanyi dan beribadah. Itu bagian yang keempat dari gerak tubuh dan gestur yang sering terjadi tidak disadari begitu ya, karena menikmati nyanyiannya sehingga membuat gerakan-gerakan yang spontan yang ternyata itu bisa kurang mendukung terhadap keberadaan umat yang sedang beribadah. Yang terakhir, saya usulkan, karena kita menggunakan pengeras suara itu apa namanya ya, ada yang diletakkan langsung di stand mic gitu ya, ada yang dipegang. Tidak jarang ini jadi masalah kalau dipegang begitu ya, berisik jadinya kalau tidak paham betul. Oleh karena itu seorang song leader harus akrab bagaimana memahami mikrofon supaya tidak menjadi tidak mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu peribadahan. Lagi pula usahakanlah penempatan mikrofon kepada mulut kita sebagai song leader itu dari 4 jari seperti ini, jaraknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kadang saya lihat begini, ketika sang leader bertemu dengan nyanyian yang sulit baginya, dia akan jauhkan mic-nya. Tapi ketika dia bertemu dengan nyanyian yang sangat akrab dan dikenal baik olehnya, dia akan buat dekat dan keras suaranya. Lebih baik konstan seperti ini, dalam batas jarak 4 jari aja sudah cukup. Dan itu sudah baiklah nanti dalam produksi suaranya. Itu beberapa hal yang bisa saya share dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri bagi para song leader sebagai pelayan nyanyian dalam ibadah di gereja kita, dan tetap semangat. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.